2 sampai ayat 9. Terjemah Manginan dalam Apostol masih ke pastori. Markus di Tusia ayat 2 sampai ayat 3. Ayat Pajul Majosa. Lugisa pun hari di Aron Yesus masih Petrus, Yakobus dan Yohanes. Itu gium mana sida nak kok usada dulu natibu. Tu nasuhi, bolo nasida, gabe muhapa rupa nadi dan sida. Gabe masilak maaka urusna, botak sahali, nasoda pot motolong di pandusi di tanon, mereka botak sahali. Lungi di dan sida masih Elia rakut si Musa, nama katai nun sida dol Yesus. Jadi didok si Petrus makulingi Yesus, guru dengganai dison, rupa uliha mima dison sopo-sopo tolu, sada di bo, sada di si Musa, sada di si Elia. Ayat di foto nanti dok lagi, ayat itu utahukan situ tuh dol sida. Jala Roma om sada mangang di sida, laos makuling masoala siang badasan umbuli, bidok ma, ondo anak kulung aku, tangihon hamu maibana. Alai di nama hari sida dan agiai sebelida sasada Yesus do akut nasida. Jadi laut buat siendologi di popai mana sida, una di pajojor nani dan sida itu halak, dia sojolo hehe anak mijol mai siang mate. Thank you nama. Yesus dimuliakan atas gunung. 6 hari kemudian membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama dengan mereka, yakni ke sebuah gunung tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaian sangat putih berkilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengenal pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagia kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang itu. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit daripada orang mati. Bacaan firman Tuhan. Salam. Awan nong pigi aman nang P20 hala ali suaranya kosak suara. Salam. Nah itu nang P20 hala kita ali suaranya kosak suara. Itu menandakan kita semangat untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan saat ini di Minggu Estomihi dengan artinya Tuhanlah gunung batu dan batu peranganku. Saya hormat kami fakta batu beliau.
Yesus anak Allah. Dengarkanlah dia. Mana Yesus anak dibata tangian ma ibana. Waktu saya mengingat mulu di dalam keluarga isu yang paling utama di tangian ada. Isu kan amat tak. Tuna poso, siapa pertama kali kita dengarkan kata-kata di dalam rumah? Ibukah, bapakkah, atau kata-kata kita sendiri? Harus ya toh, naposo dulu. Siapa yang mau kita dengarkan di dalam rumah? Bapakkah, ibukah, atau kita sendiri? Ayo, naposo dulu. Berarti naposo dulu cuma mendengarkan kata sendiri. Hidup? Pola lomo-lomo nado di jemu? Pola lomo-lomo nado jemu akan naposo? Iya. Jadi dengarkanlah dia. Dia siapa? Yaitu Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika zaman dahulu kita boleh menceritakan bahwa saya, Petrus, Yohanes, Simon segala macam bisa berbicara dengan Yesus langsung, bisa mendengarkan Yesus langsung berbicara. Namun saat ini, apakah kita bisa mendengarkan Yesus bicara langsung kepada kita? Suku-suku dia boleh dipandege Tuhan Yesus Kristus mendohata Tuhan hidup. Dengan cara apa? Dengan cara kita mendengarkan firman Tuhan. Firman itu hidup. Itulah perkataan Tuhan Yesus. Dengarkanlah. Adung dohata tikihita selesai maca Biblia. Matua maka anu bege jalan mangyosa. Mangyosa. Berbahagialah orang mendengar firman Tuhan sertanya memeliharanya. Dengarkan firman Tuhan. Ketika kita mengakui, mengimani, percaya Yesus adalah Allah, maka dengarkanlah dia. Banyak saat ini mengaku-ngaku saya orang Kristen, saya anak Tuhan, saya pengikut Kristus. Ketika diperhadapkan dengan suatu situasi, kondisi, mereka meninggalkan Yesus. Mereka membelakangi Yesus. Aku tidak mengenal Yesus. Layak seorang Simon yang menyangkal Yesus. Ketika diperhadapkan pada situasi di mana keterjepitan dia, engkau ada salah satu murid Yesus. Yesus adalah anak Allah, dengarkanlah dia. Ketika kita mampu mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kita boleh melakukannya dengan baik, dan kita menuruti seturut kehendaknya, maka kita akan berjalan lurus bersama-sama dengan dia. Itu yang mau diinginkan Tuhan pada kita saat di minggu Estomi. Tuhanlah batu berjuang, Tuhanlah pegangan, tidak ada yang lain. Amang ingin sebelum ketika saya membaca firman ini, semalam saya juga berada di Tungkal. Amang tolong kirimkan kepada guru apa yang kita malam hari besok hari Minggu. Yesus anak Allah, dengarkanlah dia. Banyak saat ini orang-orang Kristen, orang-orang percaya lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh medsos. Sama saja itu amang beribadah dan tidak beribadah. Kami mendengarkan firman Tuhan juga melalui medsos, melalui YouTube. Beda amang ini. Bolehlah menambah literasi kita, boleh menambah pemahaman kita di YouTube, tapi kita bertemu langsung dengan orang percaya, dengan orang seiman, menambah lagi keimanan kita, menambah lagi semangat kita bahwasanya Tuhan Allah hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Amin. Itu banyak sekali kita ini mau mendengarkan dia, tetapi kita terkadang hanya happy endingnya saja. Tuhan bangkit, Tuhan menyelamatkan manusia, Tuhan menebus dosa manusia. Hanya happy endingnya saja terkadang kita melihat, tapi kita tidak melihat bagaimana penderitaan-penderitaan yang dilewati oleh Tuhan kita Yesus. Sama seperti halnya kita nonton sebuah YouTube film. Ketika kita nonton dari awal, kita tidak mengikuti pertengahannya, kita cuma mengikuti endingnya. Oh bahagia, Romeo dan Juliet bersama-sama.
atau seseorang telah berubah menjadi superhero. Yang pertama manusia menjadi superhero. Kita melihat happy endingnya saja, tetapi tidak melihat bagaimana penderitaan mereka. Contoh skala kecil dalam suatu film kita lihat Spiderman. Coba kita lihat penderitaannya. Dia disengat dahulu, penuh dengan kesakitan, maka dia menjadi kuat. Sama seperti halnya penderitaan yang kita alami orang percaya itu akan menguatkan kita, akan menguatkan keimanan kita, akan menguatkan kesetiaan kita, menguatkan kepercayaan kita bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Penderitaan bukan kita hilangkan. Kita wajib hadapi segala penderitaan. Kita wajib lalui segala penderitaan. Musuh-musuh kita, kita sedang mengalami penderitaan. Pernahkah kita manusia tidak mengalami kesusahan? Mula dong do aku mana mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, doa malah manginan. So dia carana. Boy may masih aja. Boy may masih aja. Iya, apa sebelum? Ketika kamu selama kamu dewasa tidak mengalami kesusahan, penderitaan, sungguh luar biasa. Saya akan belajar kepada kamu. Pernahkah kamu tidak mengalami kesusahan? Pernahkah kamu tidak mengalami penderitaan? Pasti semua orang mengalami penderitaan. Namun kita akan beroleh happy ending. Happy ending adalah kita sukses dalam perkuliahan, kita sukses dalam pekerjaan, kita sukses dalam mencari jodoh. Itulah happy endingnya. Ketika engkau mengalami suatu penderitaan, pergumulan, maka happy endingnya akan kita terima ketika kita bersama-sama berjalan dengan Yesus. Amin. Itu aminan yang mau diajarkan Tuhan kepada kita saat ini. Jangan hanya happy endingnya saja kita lihat. Aku umat Kristen, aku akan diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan itu aminan. Aku pasti selamat, bukan itu. Tetapi bagaimana engkau merasakan penderitaan dialami oleh Tuhan Yesus, yang dihina, yang dibuang dari desa sendiri, yang tidak diakui, yang diludahi, dicambuk. Kita akan lihat itu. Bagaimana penderitaan Yesus itu dihadapi dia. Dengarkanlah firman. Firman itu sama dengan dia. Jadi untuk saat ini amanginan, ketika kita sebentar lagi akan diperhadapkan pada tanggal 14 nanti, kita akan pemilu. Pilihan boleh berbeda, namun kita tetap jaga kesatuan dalam rumah tangga, jaga kesatuan dalam keluarga. Ada suatu keluarga saya temui, 3 orang calon, 3 pasangan yang berbeda, 3 pula pilihan yang berbeda. Saya temukan ketika saya di Lubulingga, kami cerita dalam satu keluarga itu ada 4 yang sudah dewasa. Jadi mereka berdebat, lucu perdebatannya. Satu milih nomor 1, satu milih nomor 2, satu memilih nomor 3. Ketika kamu nanti salah satu yang terpilih, apakah kamu akan bersatu? Apakah kamu akan bersatu lagi? Tergantung. Gitu katanya. Tergantung doa, tergantung bang, tergantung dari dia. Tergantung apa? Tergantung bagaimana mereka memperlakukan kami. Tergantung bagaimana mereka memperlakukan kami. Berarti ketika kalah masih menyimpan dendam. Kita tidak mau seperti itu. Ketika kita mau memilih, dengarkanlah hati nurani kita. Jangan timbulkan perdebatan. Jangan pertimbulkan debat-debat kusir yang tidak ada kejelasan. Ketika kita mau memilih, berdoa saja dulu. Ketika kita mau TPS, aku mau memilih, walaupun nanti mereka tidak akan memperhatikan kita, tapi kita dengarkan kata hati kita bahwa saya ingin memberikan suatu kemajuan, suatu kebaikan bagi bangsa kita. Oke, kita tidak merasakan saat ini nanti kedua. Kita rasakan kepada anak kita nanti 5 tahun. Bagaimana 5 tahun ke depan dipimpin oleh mereka. Kita doakan saja. Siapapun yang terpilih nanti adalah yang terbaik. Amin.
Siapapun yang terpilih adalah yang terbaik. Jangan timbulkan permusuhan, jangan timbulkan iri dengki atau dendam. Kita mau dengarkan Tuhan Yesus berfirman. Tuhan tidak mau terjadi perselisihan, Tuhan maukan damai. Sama seperti halnya tadi Yesus menceritakan, jangan ceritakan bahwa apa yang kau lihat tadi, jangan ceritakan kepada orang lain. Maka itu akan menjadi timbul perdebatan. Yesus berfirman kepada mereka, jangan kau ceritakan bahwa engkau melihat Elia dan Musa berkata, inilah anakku kasihi. Jangan kau ceritakan. Oleh karena itu, amin sebelum minggu saat ini kita diajak mengimani, percaya Yesus adalah Allah, dengarkanlah Dia. Jangan setengah-setengah. Ketika kita membuka hati kita, dengarkanlah sepenuh hati kita bagaimana firman Tuhan itu mengatur pintu hati kita untuk merubah mindset kita, untuk merubah pola pikir kita, bahwasanya firman itu hidup kekal sampai dengan selama-lamanya. Amin. Firman itu hidup kekal sampai selama-lamanya. Bahkan nanti ketika kita tidak ada lagi di muka bumi ini, penerus-penerus kita akan mempelajari firman ini sampai generasi berikutnya. Dengarkanlah Dia. Jadi kepada anak sebelum saya pesankan juga, dengarkanlah orang tua kita. Kita kelima juga mengajarkan, hormatilah orang tua, maka engkau berbahagia dalam hidup umurmu. Bumi yang diberikan Allah kepadamu. Iya. Kita kelima mengajarkan demikian. Dengarkanlah orang tua. Ketika orang tua berpesan, ketika orang tua mengkritikmu, ketika orang tua memarahimu, bukan karena dia benci dengan kalian, bukan. Karena dia sayang kepada kalian, karena dia peduli kepada kalian, karena dia khawatir kepada kalian. Karena dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja kepada anak-anak muda. Kemana kamu pelan-pelan dalam melangkah. Ingat kata orang tua. Orang tua akan memberikan jalan terbaik kepada anak-anak. Orang tua tidak akan menjerumuskan anak-anaknya ke hal-hal yang tidak baik. Pasti mengarahkan, membimbing, mendidik anak-anaknya supaya anak-anak yang mau mendengarkan kata-kata orang tua. Karena itu bulan ini juga nanti bulan penuh cinta kasih, bulan Februari, maka kasihilah juga orang tua, ya. Kasih juga orang tua. Siapapun itu orang tua, hormatilah mereka. Bapak Ibu, firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk memuliakan Tuhan Allah. Ketika Tuhan naik ke atas gunung tinggi, diperhadapkan pada situasi-situasi keilahian Dia, kemuliaan Tuhan, diperhadapkan kepada murid-muridnya Yohanes, Simon dan Yakobus. 3 orang murid tersebut melihat secara langsung dengan kepala mata mereka sendiri bahwasanya inilah Allah kita, inilah Yesus anak Allah. Tidak ada lagi keraguan-keraguan, sama seperti hal kita orang percaya. Jangan lagi ada keraguan-keraguan. Walaupun banyak tawaran menggoda di luar sana untuk kita tidak mengimani Allah, jangan ada. Teguhlah pada iman kita. Yesus anak Allah, Yesus sang penyelamat kita, Yesus sang penebus dosa umat manusia. Dengan segala penderitaan Dia telah buktikan Allah mampu. Kita juga harus mampu sebagai pengikut setia. Maka oleh karena itu, dengarkanlah Dia. Firman itu hidup dan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Thank you, Pastor.